Setelah kematian bagi umat Kristen, apa arti surga di Alkitab yang membuktikan bahwa surga itu di Alkitab? Bisa dibantu ya? Apa bukti kalau surga itu ada begitu? Ya, berdasarkan Alkitab ya, El. Yang mau Bapak tanya itu apa? Surga itu seperti apa? Oke, surga itu seperti apa? Surga itu harus kita pahami dalam beberapa hal. Yang pertama, ya silakan Brother mau tanya apa? Dari setelah kematian bagi umat Kristen, apa arti surga di Alkitab yang membuktikan bahwa surga itu di Alkitab? Bisa dibantu ya? Apa bukti kalau surga itu ada begitu? Ya, berdasarkan Alkitab ya, El. Yang mau Bapak tanya itu apa? Surga itu seperti apa? Oke, surga itu seperti apa? Surga itu harus kita pahami dalam beberapa hal. Yang pertama, surga itu adalah sebuah tempat. Itu merujuk kepada dimensi yang tidak bisa kita lihat. Ya, dalam bahasa Yunani disebut dengan Uranos atau Uranon. Makanya Bunda Maria kalau dalam gereja purba itu disebut Platiteraton Uranon. Ya, lebih besar dari surga. Artinya apa? Di dalam perut Bunda Maria itu ada Yesus yang adalah sang surga. Nah, jadi ada yang disebut dengan surga sebagai tempat, ada yang disebut surga sebagai keadaan. Ya. Nah, dalam iman Kristen apa gambaran surga? Gambaran surga dalam iman Kristen adalah Allah itu sendiri. Di mana Allah itu berdiam, disitulah surga itu ada. Nah, nanti ketika hari kebangkitan, langit dan bumi baru itu akan dipulihkan. Nah, langit bumi baru itu akan dikembalikan kepada keadaan yang semula di mana dosa tidak ada lagi di dalam. Maka keadaan yang tanpa dosa itulah yang dengan demikian tidak ada lagi maut, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi sakit penyakit. Keadaan yang seperti itulah disebut surga. Tapi dalam pemahaman orang Yahudi misalnya, surga itu disebut dalam bahasa Yunani disebut dengan Uranos. Dalam bahasa Ibrani kemudian disebut dengan Samayim, merujuk kepada langit. Nah, ini ada 3 tingkatan. Langit tingkat pertama itu adalah tempat burung-burung di udara ini. Yang kedua itu adalah tempat planet-planet. Yang ketiga ini adalah tempatnya Allah. Ya. Jadi gambaran surga dalam iman Kristen itu lebih memihak kepada keadaan di mana Allah dengan manusia itu dapat bertemu. Itu nanti di langit bumi baru. Karena Allah adalah sang surga. Tujuan manusia yang ada di bumi ini adalah bersatu dengan Allah. Ketika kita bersatu dengan Allah di dalam pendamaian yang dilakukan oleh Yesus Kristus di langit bumi baru, maka persatuan itulah yang kita sebut sebagai surga. Begitu. Ya? Jadi langit baru bumi baru itu maksudnya bentuknya bentuk fisik atau bagaimana? Langit bumi baru ini adalah langit bumi kita yang lama ini, seperti yang sekarang. Cuma tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi iblis. Jadi dikembalikan kepada keadaan yang semula seperti Adam dan Hawa di Taman Eden ketika mereka belum jatuh ke dalam dosa. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia ini, memulihkan itu menjadi keadaan yang semula. Begitu. Berarti nggak seperti yang saya dengar istana bertatakan berlian tuh enggak lah ya. Jadi seperti itu bumi penggambaran, Pak. Penggambaran. Jadi dikatakan dengan batu ya. Iya, itu hanya simbol. Permata krisopras, permata yaspis, batu ini, itu hanya simbol untuk menggambarkan betapa besarnya dan betapa megahnya keadaan itu nanti. Berarti nanti manusia yang rohnya dijadikan tubuh itu akan kembali ke langit baru, bumi baru. Seperti roh tidak akan jadi tubuh, tapi tubuh dipersatukan dengan roh.
Oh, Itu nanti begitu. akan ditempatkan di langit bumi baru. Oke, oke. Baik, sementara saya cukup di situ dulu. Terima kasih ya. Ya, oke. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas gabungnya, Kak. Mau tanya apa kamu? Apa yang mau ditanya? Kamu Muslim ya? Iya, Kak. Saya tanya tentang iman Kristen, mau Kristen, Hindu, Buddha, Muslim, alih kepercayaan. Kalian boleh tanya kalau kalian mau belajar iman Kristen. Silakan, brother. Mau tanya apa? Kenapa Kakak Eli bisa mempercayai kalau Yesus itu Tuhan Kakak? Ya. Kenapa saya mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan saya? Yang pertama karena dia membuktikan dia adalah Tuhan. Melalui apa? Kebangkitannya. Dan hidup yang dia miliki kembali. Ya, Tuhan Yesus berkata apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Nah, bagaimana cara Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup? Dengan mati. Lalu kematiannya, dia bisa membuktikan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Dan terbukti ketika dia mati, ternyata dia tidak mati untuk selama-lamanya, tapi dia hanya mati selama 3 hari, kemudian bangkit sebagai pengganti. Jadi, saya itu ingin, tujuan saya bertuhan adalah karena saya mau memperoleh hidup. Kenapa keluar dia? Ya, tujuan saya bertuhan adalah untuk memperoleh hidup. Maka, saya harus percaya kepada pribadi yang telah mati namun hidup kembali. Dan itu hanyalah Yesus Kristus. Saya tahu saya akan mati. Kita tahu semua manusia pasti akan mati. Maka kepada siapa kita menggaransikan jiwa kita ini agar tidak di dalam kematian itu secara kekal? Maka jawabannya hanyalah satu, yaitu Yesus Kristus saja. Karena tidak ada pribadi yang seperti Kristus yang telah mati namun hidup kembali. Jadi, amankanlah jiwamu, berikanlah jiwamu kepada Kristus yang telah mati namun hidup kembali, agar kita juga memperoleh hidup ketika kita sudah mati. Hanya itu jawabannya. Karena tujuan saya bertuhan adalah untuk mencari hidup yang dari Allah. Begitu kira-kira. Ya.